pernyataannya menarik ini ya. Intinya harus ikhlas ya, hasil apapun yang terjadi, bahkan yang terjerat sekalipun. Rasa ikhlas ini bisa jadi penyembuh, Mas Riko. Betul sekali. Betul, iya. Jadi teman-teman, 100% penyakit fisik, terutama penyakit degeneratif itu karena tumpukan emosi. Jadi tadi Mas Riko bilang kalau kita emosinya menumpuk bertahun-tahun, misalnya kecewa, lama-lama jadi diabetes. Jadi kalau teman-teman benar-benar praktek dengan benar, benar-benar bisa rilis tumpukan-tumpukan represi emosinya, maka bukan hanya durasinya yang lama, tapi penyakit-penyakitnya juga bahkan bisa ikutan sembuh gitu. Jadi Iya, jadi jangan khawatir kalau, "Wah, tapi saya diabetes, Mas." Nah, itu saya diabetes itu kan juga sesuatu yang labeling kan, saya iya, diabetes, itu Rika. labeling jadinya. Oke, harus menerima dan melepasnya. Iya, menerima dan kalau dia melepas, biarkan lepas ya. Iya, kalau lepas Kalau dia biarkan, mau tinggal dulu ya biarin dulu kan gitu. biarin dulu. Oke, lanjut Mas Riko. Nah, itu intinya mirroring, itu kalian kan mirroring cuma sejam sehari. Tapi bisa jadi emosinya itu muncul ketika kalian sedang di dalam kehidupan sehari-hari. Kayak lagi nyetir, kayak lagi rekan kerja, bisa jadi. Jadi belum tentu emosinya muncul ketika mirroring, belum tentu. Bisa jadi sejam setelahnya baru muncul. Nah, apa yang kalian lakukan ketika muncul? Kalau lari ya berarti percuma mirroringnya yang tadi. Artinya kalian perlu tingkat kesadaran yang betul-betul sadar di sepanjang hari. Kalau misal tiba-tiba muncul ya dibiarin muncul. Oke, dibiarin muncul itu bukan berarti kalian lempar. Jadi ada dua istilah, represi dan ekspresi. Ekspresi ini kita melemparkan. Misal kita marah. Marah kan rasanya nggak enak di dada. Hmm, Karena nggak enak, kita lemparkan kemarahan itu ke orang lain. Kita ngomel. Nah, itu ekspresi. Kalau represi, rasanya ditahan. nggak enak dan berhubung di sekitar kita cuma ada bos kita dan kita nggak boleh marah ke bos, akhirnya kita tahan. Itu represi. Tapi ada cara jalan tengah, yaitu cara ketiga, itu adalah disadari, ditonton saja, dibiarin sensasinya muncul di sini sepenuhnya, dibiarin terekspresi total di dalam tubuh. Kemudian lenyap, pasti lenyap. Jadi itu yang harus kalian lakukan, yang sebaiknya kalian lakukan. Jadi ketika emosinya muncul berupa sensasi di dada, ya dibiarkan saja. Oke, dibiarkan itu berarti kalian tidak melakukan apapun. Ditonton saja. Kayak kalian nonton film bioskop. Kalian nggak ngapa-ngapain layarnya, ditonton saja. Ya. Oke? Oke, Siap, lanjut Mas. Mas Riko. Yap. Nah, kita lanjut ke foreplay. Jadi foreplay ini juga, nah selama ini kan kita mengira kalau foreplay itu hanya menguntungkan si wanita, ya kan? Ya. Padahal foreplay itu justru lebih menguntungkan kaum pria. Karena apa? Karena ketika kita ereksi di awal, ketika si pria ini lagi nafsu-nafsunya, itu dia ada di angka 7. Artinya dia hanya butuh 3 angka lagi untuk ejakulasi. Kalau dia langsung penetrasi tanpa foreplay. Tapi kalau dia foreplay, angka 7 ini bisa berkurang ke 4 atau 3. Kemudian cukup jauh, jaraknya 3 ke 10. Sangat jauh. Tapi kalau kalian langsung geratakan, nggak pakai foreplay, bisa dipastikan lebih cepat durasinya. Tapi kalau kalian foreplay, pemanasan, ceweknya bisa ke angka 5, kalian turun ke angka 3. Ini adalah angka yang sangat bagus untuk memulai penetrasi. Jadi selain memanaskan apa namanya vaginanya wanita yang polnya negatif agar angkanya itu naik lebih panas dan siap dibuahi, si pria juga perlu mendinginkan area penisnya. Yang mana ketika itu jreng, ngaceng, itu langsung di angka 7. Nah, itu perlu kenapa kok kalian perlu melakukan foreplay? Lebih jauh lagi, foreplay itu kebanyakan orang kan mengira bahwa foreplay adalah kegiatan untuk merangsang pasangan kan. Tapi ada satu lagi pemaknaan yang lebih dalam bahwa foreplay adalah aktivitas mengekspresikan cinta.
Kalau ini kalian pahami, kalian akan sangat menikmati foreplay. Bahkan melebihi dari penetrasi itu sendiri. Kalau kalian memaknai bahwa foreplay itu adalah mengekspresikan cinta. Jadi ini penting. Ketika kalian mengekspresikan cinta, kalian akan lebih mementingkan pasangan kalian dibandingkan diri kalian sendiri. Dan ketika kalian lebih mementingkan pasangan, otomatis durasi kalian tambah panjang. Otomatis. Karena kalian nggak kepikiran apapun terkait kuntul kalian yang sudah besar itu. Oke? Jadi ini penting. Foreplay ini penting. Jadi foreplay ya lakukanlah dengan sentuhan lembut. Kalau kalian sudah bisa, ya pasti kemarin bisa. Sudah bisa sentuhan bernyawa, lakukan foreplay dengan sepenuhnya sentuhan bernyawa. Nah,